Halo, apa kabar? Welcome on my YouTube channel. Saya Triwidiatmoko, a beginner houseplant enthusiast. Dan kali ini saya bakal coba menunjukkan ke teman-teman semuanya koleksi tanaman hias yang sudah saya punya selama kurang lebih 5 bulan. Tadi mungkin di intro sudah ada yang melihat beberapa tanaman yang saya punya. Dan saya bakal coba sharing kali ini tanaman-tanaman apa aja sih yang sudah saya punya selama kurang lebih 5 bulan ini ya. Tapi sekali lagi disclaimer, saya tekankan saya bukan houseplant expert, saya bukan ahli dalam masalah tanaman hias ya. Di sini saya masih mencoba untuk sharing ke teman-teman semuanya untuk bisa dapetin banyak lagi pastinya mungkin ilmu-ilmu dan juga pengalaman dari teman-teman semuanya untuk kita saling berdiskusi. Jadi tidak berniat untuk sok tahu atau menggurui, pokoknya teman-teman feel free untuk komentar apapun soal tanaman hias di kolom komentar ya. Oke, so karena saya sudah beres mandi, sudah seger, mumpung masih seger, let's start my very first houseplant collection tour dan kita mulai dari Sansevieria trifasciata atau lidah mertua. Nah, ini tanaman pertama yang gue beli di awal April 2020 kemarin ya. Dan ini yang gue bilang tanaman tahan banting, ini luar biasa sih ya. Dengan kondisi yang gue taruh di pojokan, low light. Dan ini sebanyak ini sebetulnya nggak dalam satu kali beli. Ini ada 2 kloter, karena kloter yang pertama itu pas datang itu ada sekitar 4 batang, 4 daun, dan 3 membusuk. Tersisa 1, akhirnya gue beli kloter yang kedua, jadi akhirnya lumayan banyak. Ini sudah ada yang tumbuh juga, ini baru, dan belum ada list kuningnya. Ini juga ada yang tumbuh baru kecil. Itu dia, dari lidah mertua, Sansevieria yang satu ini. Kita lanjut ke Sansevieria berikutnya. Ini dia, Sansevieria bantel ya. Gue nggak tahu sih kenapa namanya bantel. Apakah mungkin emang karena dia bantek gitu kan ya, nggak tinggi-tinggi. Dan gue juga nggak tahu apakah ini akan bisa lebih tinggi atau enggak, karena memang yang gue punya dari awal sampai dengan sekarang ya segini-gini aja gitu ya. Dan ini masuk masa dormancy dari awal sampai sekarang beberapa bulan, nggak ada satupun yang tumbuh tunas barunya. Yang ada malah beberapa kali daun-daunnya terpaksa harus dipangkas karena busuk. Padahal penyiramannya gue sudah sesuaikan sama seperti lidah mertua. Jadi benar-benar tunggu sampai kering. Atau mungkin karena ini gue taruh di dalam kamar yang setiap malam kena AC, jadi dia akhirnya agak sedikit ngambek kali ya. Nggak suka sama yang namanya udara dingin. Dan ini dia Sansevieria pagoda berikutnya yang gue punya. Waduh, ini sebetulnya tanaman yang kedua. Dan dia lebih sehat. Look at that, the baby. Ada yang baru tumbuh, yang kecil. Gue udah nggak sabar pengen tahu dia akan seperti apa nanti pada saat tumbuh. Tapi yang pasti ini sehat banget. Yang satu ini karena gue punya 2. Dan ini tanaman yang kedua yang gue beli. Tanaman yang pertama gue beli bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi begitu datang, dia keluar tanamannya dari potnya, akarnya nggak ada sama sekali, dan daun-daunnya itu sudah mulai lembek-lembek dan mulai membusuk. Akhirnya gue babat semua daun-daunnya dan menyisakan segini aja. Dan berbulan-bulan ini nggak ada yang tumbuh. Mungkin ada kayaknya di dalam situ yang tumbuh kecil, nggak tahu juga, nggak kelihatan. Tapi akarnya sudah mulai tumbuh dan sudah mulai sehat. Jadi gue berharap mudah-mudahan ini bisa survive ya nanti ya. Dari lidah mertua kita ke lidah buaya. Ini bukan Sansevieria tapi dia aloe vera. Dan lidah buaya ini walaupun dari kecil gue sudah sangat familiar sekali, tapi akhirnya tetap gue beli karena memang ini one of the best air purifier for the indoor house plant. Dan pada saat gue beli ini dalam pot ukuran kayak 25 cm gitu, bukan cuma ada 1 tanaman tapi 2 tanaman. Nah, ini tanaman yang keduanya. Jadi dia nyambung gitu akarnya sama tanaman induk yang besar tadi. Tapi gue nggak ngerti kenapa warnanya dia beda ya. Yang ini lebih gelap. Tapi ya gue berharap mudah-mudahan sama-sama tumbuh dengan besar dan brutal. Nah, ada yang kecil imut-imut. Ini katanya si aloe vera mini ya. Ini namanya aloe juvena dan ini kecil banget, lucu banget. Waktu gue beli mereka dalam 1 pot gitu, 2 tanaman ini. Dan ukurannya nggak setinggi ini dan nggak sebesar ini. Cuman sekarang lihat dong tuh, wah itu seger banget batang-batangnya, daun-daunnya. Dan karena sudah lebih tinggi lagi, akhirnya sekarang gue pindahin mereka dalam 1 pot yang terpisah seperti ini. Mudah-mudahan bisa lebih besar lagi. Yang nggak gede-gede banget sih, cuman lebih sehat lagi, lebih brutal lagi tumbuhnya. Next,
kita beralih ke koleksi photos atau siri gading gue, dan kita awali dengan photos golden gue ini. Waduh, seperti yang gue ceritain di vlog sebelumnya, almost all of my photos collections itu datang pada saat gue beli dalam kondisi stek segar alias baru dipotong, dan daunnya otomatis layu semua karena nggak ada akarnya sama sekali. Dan ini si photos golden ini ya, ini datang kayaknya panjangnya sampai hampir 1,5 sampai 2 meter gitu deh, panjang banget. Dan akhirnya gue putuskan untuk potong beberapa bagian. Nah, ada satu bagian yang kecil ini sempat gue tanam di pot kecil gitu, tapi ternyata dia nggak survive, makanya daunnya kecil banget kayak begini. Dan akhirnya gue pindahin ke sini karena di sini mostly mereka semua survive. Jadi di pot yang ini terdiri dari 2 potongan, satu ini potongan di sini dan juga satu di sini. Nah, yang ini sudah mulai tumbuh ke sini ya, look at that, dan udah mulai ada daun baru di sebelah sini mana. Nah, tuh kan ya. Dan yang ini pun sudah mulai ada daun baru yang mau tumbuh. Ini baru mekar kemarin daunnya, dan begitu gue pindahin sini dia mulai, nah kan cakep kan. Nah, selain di pot ini, gue juga ada yang ukurannya cukup lumayan panjang banget, dan gue lilitin dan juga gue lingkerin di pot yang lainnya. Nah, jadi photos golden gue yang paling panjang ini di pot ini bareng sama Dracena gue, dan ini sama sekali nggak gue kubur sama media tanam apapun, nggak gue timbun sama media tanam apapun, cuman gue lilitin gitu aja, dan mereka survive walaupun emang sempet dormansi lama banget dia nggak tumbuh-tumbuh. Tapi akhirnya ujungnya sempet gue potong, dan begitu gue potong langsung muncul yang baru ini. Wah, cakep banget. Dan potongannya ini sudah gue repot kemarin dan gue taruh di dalam kamar mandi. Nah, ini potongannya yang paling ujung dari yang paling panjang yang ada di pot Dracena, dan kemarin sudah gue propagate, sudah keluar akarnya, dan baru beberapa hari gue repotting dan gue taruh dalam kamar mandi, dan sudah mulai ada yang mau tumbuh. Sumpah kalau ngeliat yang kayak begini-begini, it really makes me happy, you know. Siri gading selanjutnya itu namanya photos neon. Nah, ini juga kondisinya datang dalam potongan yang segar tanpa ada akar, jadi layu, totally layu gitu kan ya begitu datang. Dan gue cukup lumayan berjuang untuk yang satu ini karena begitu akarnya tumbuh, ini sempat dormansi gitu, nggak ada tunas-tunas baru. Dan begitu ada tunas baru, ukurannya kecil-kecil begini. Ini kecil-kecil kan, kecil-kecil, nggak seperti daun lamanya yang cukup lumayan besar gitu kan. Ini juga kecil-kecil. Nah, ini gue cukup lumayan nggak sabar nunggu dia subur, karena warnanya ini bakal cantik banget. Daun-daun tuanya nanti akan hijau, sementara daun-daun mudanya akan kuning. Jadi gradasi warnanya bakal cantik banget. Siri gading berikutnya atau fotos berikutnya ini the lady in the house. Look at that, how beautiful she is ya. Ini tadinya panjang banget sampai ke TV sini ya. Si photos enjoy atau photos pearl apalah itu, gue juga nggak tahu ini yang bener yang mana, enjoy atau apa. Tapi yang pasti ini sumpah lihat cakep banget ya. Nah, ini salah satu tanaman yang gue beli dari nursery modern, dan gue beli karena waktu itu cukup lumayan sakit hati. Jadi untuk siri enjoy gue yang pertama datang itu cuman dalam kondisi satu helai begini, waktu itu bareng sama photos atau siri gading lainnya, cuma satu helai dan daunnya kecil-kecil, cuman seukuran segini, dan itu jarang-jarang gitu kan ya. Dan tanpa ada akar sama sekali. Tapi ternyata setelah gue keluarin akarnya dan gue repotting, dia malah mati. Akhirnya gue belilah ini yang sudah jadi begini, dan ini sumpah cantik banget nggak sih? Nah, ini potongannya si Siri Enjoy tadi yang sudah gue trim dan akhirnya gue propagate di sini. Gue masih tunggu supaya akarnya keluar supaya nanti bisa gue repotting ya. Nah, di sebelahnya ini ada yang katanya disebutnya kalau orang kita siri gading susu. Gue nggak tahu sih kenapa dia disebut siri gading. Apakah dia juga termasuk photos? Karena kalau setelah gue googling ternyata namanya adalah Scindapsus Trebi Moonlight ya. Dan begitu dia datang, jadi gue beli ini cukup lumayan random banget sebetulnya. Jadi waktu itu gue ngeliat di salah satu YouTuber tanaman gitu dari Kanada,
Dan dia punya ini, katanya kok cantik ya. Akhirnya gue beli lah, karena harga juga make sense. Dan begitu datang, sumpah ini cakep banget yang satu ini. This is one of my favorite in the house. Next kita ke tanaman yang kalau menurut anak-anak zaman sekarang nih, para penggila tanaman hias, kalau nggak punya monstera belum hits. Cuma karena gue sadar diri tempat tinggal gue nggak luas, jadi akhirnya gue milih si monstera mini. Nah, dan yang gue punya ini Rhaphidophora tetrasperma atau Pertusa, gue juga nggak begitu yakin yang mana dan apa bedanya. Terus yang bikin gue bingung adalah, nah ini daun-daun barunya ada yang nggak ada sobekannya, nggak ada bolongannya kayak begitu, kayak begini. Atau yang ini bolongannya cuma satu, di bawah juga ada lagi bolongannya cuma satu. Apakah nanti kalau udah gede mereka bakal sobek-sobek kayak begini juga, cantik-cantik kayak gini, atau enggak sama sekali? Coba yang mungkin lebih paham dan familiar dengan monstera kasih komentar dong. Berikutnya ini adalah monstera adansoni atau janda bolong. Mungkin untuk beberapa pecinta tanaman hias ini banyak yang memandang sebelah mata ya, karena mungkin nggak keren, nggak kece, nggak hits kayak gitu, nggak instagramable ya. Tapi gue suka banget sama tanaman ini karena gila, dia tumbuhnya brutal banget. Waktu gue beli ini mother plant-nya itu cuman ini, daunnya cuma satu, terus ini 2, 3 dan 4 ini. Dan sekarang look at this, ini brutal banget. Dan tiba-tiba di sini gue baru tahu kalau ada daun baru, dan di sini juga akan ada yang tumbuh. Terus juga ada nyelip kalau nggak salah, ada yang mau tumbuh juga. Lihat, gila, cakep banget nih janda bolong ya kan. Nah, kalau yang ini kecintaan gue banget, Monstera Peru, yang waktu gue beli di nursery langganan gue ya. Ini ditulisnya sebagai sirih gading badak. Gue nggak ngerti kenapa ditulis sirih gading ya. Apakah mungkin karena dia tanaman merambat makanya ditulis sirih gading, dan badak kenapa? Apakah karena teksturnya kayak begini? Tapi bener-bener ini gue beli langsung karena harganya hanya 10 ribu, dan lihat dong kayak begini. Dan begitu datang, gila cakep banget ya kan, sampai gue nggak rela nih yang sobek-sobek, yang bolong-bolong begini gue potong, nggak, udah gue biarin aja. Dan ini sumpah, ini yang paling gue cinta sih untuk beberapa tanaman gue terakhir ini. Dan lihat dong, ada yang mau tumbuh, wow. Dan sekarang kita ke koleksi tanaman hias yang sekarang lagi tren banget, kelompok Peperomia. Dan ini salah satu yang gak drama buat gue. Peperomia tuh drama banget, sumpah drama banget, apalagi soal adaptasi dengan lingkungan baru. Nah, yang ini Peperomia turbuensis punya gue ini one of the best. Dia begitu datang gak drama, gak ada masalah layu segala macem. Dan lihat dong, dia berdiri tegak cantik banget, dan sudah siap ada beberapa daun-daun muda yang bakal muncul. Hey. Nah, kalau ini duo Peperomia punya gue yang sumpah super drama banget ya. Ini ada Peperomia argyrea atau watermelon, dan juga Peperomia carperata. Sumpah ini, aduh, sumpah ini drama banget. Drama sedrama-dramanya dua Peperomia ini gitu kan ya. Karena memang setelah gue baca reviewnya bahwa dua tanaman ini kalau seandainya baru datang ke tempat baru, mereka akan beradaptasi dan jadinya mereka layu. Tapi kalau seandainya mereka survive dalam waktu seminggu, mereka bisa berdiri tegak lagi kayak gitu kan ya. Tapi kondisinya, kenyataannya punya gue beberapa banyak yang rontok akhirnya ya. Ini akhirnya gue tancepin aja 1, 2, 3. Di sebelah sana itu ada yang gue tancepin juga. Ini juga akhirnya gue tancepin 1. Terus juga ini ada yang daunnya gue tancepin aja begitu. Dan gue berharap mudah-mudahan akarnya bisa tumbuh dengan sehat dan bisa lebih lebat lagi nantinya gitu loh kan. Peperomia dua macam ini karena cantik banget daun-daunnya, tapi kalau mereka drama gue juga males sih ya. Dan di sebelahnya itu ada Peperomia obtusifolia atau baby rubber plant. Nah, ini gue dapetin for free sebetulnya karena tempo hari ada selisih pembelian 5.000 dan nursery-nya lupa untuk ngebalikin. Akhirnya pas order berikutnya gue dikasih ini. Not bad lah ya, kita lihat apakah dia bisa bahagia sama gue nanti. Lalu gue juga punya ini yang namanya Syngonium wanlandi. Wah, ini perjuangan dia untuk bisa tinggal di tempat gue luar biasa sih. Harus berhadapan sama Paijo, dan ini udah banyak banget yang gue trim.
Kenapa? Nanti gue bakal ceritakan di video yang lainnya dengan topik yang berbeda. Tapi dia juga termasuk yang tahan banting dan ini luar biasa. Udah banyak banget ini daun-daun baru yang tumbuh ya. Syngonium wendlandi ini gue dapetin secara random waktu gue lagi jogging ke Senayan dan pulang-pulang gue bawa dia satu pot. Syngonium berikutnya, ini gue punya mini pixie. Cantik banget sebetulnya. Lihat dong, ada yang putih. Banget ini ya kan, tapi dia lagi ngambek, gue nggak tahu kenapa. Jadi udah 1 bulan ini dia nggak tumbuh dengan brutal seperti biasanya dan banyak banget yang daun-daunnya menguning dan akhirnya mengering. Ya mungkin dia lagi manja kali ya, pengen disayang-sayang. Oke, nanti gue sayang-sayang deh. Next gue punya Dracaena fragrans. Ini salah satu tanaman juga yang sama seperti Syngonium wendlandi gue tadi itu, yang perjuangannya luar biasa di rumah gue. Nanti gue bakal ceritakan seperti apa. Dia termasuk yang tahan banting juga ya. Dan harusnya ini ada stripe kuningnya. Ini warnanya kuning, ini warnanya kuning. Seperti, nah ini kurang lebih kayak gini. Tapi ini akhirnya pada memudar karena dia ada di posisi yang paling gelap di rumah gue. Bareng sama si ini, lidah mertua itu gitu loh. Karena tapi dia tetap survive sebetulnya. Paling kayak, ya ini warnanya agak memudar. Dan ini gue beli juga secara random karena sebetulnya gue nggak pengen Dracaena yang fragrance ini, gue pengen Dracaena yang lainnya, cuman stoknya agak susah ternyata yang itu. Gue punya si tukang minum, sini si Fittonia atau nerve plants atau orang kita nyebutnya Epicea. Lihat dong, gila ini cantik banget ini ya kan tuh. Wow, tapi dia bener-bener tukang minum sih, tukang minum maksudnya kayak ini media tanamnya belum bener-bener kering aja dia udah layu dan dia minta disiram kayak gitu kan ya. Gue lagi nunggu dia untuk tumbuh dengan brutal, pasti cantik banget. Cuman gue juga lagi mikir kalau seandainya gue tinggal pergi lama, gimana caranya ya. Di sini juga gue punya Lily Paris. Lily Paris ini nanti juga akan gue ceritakan seperti apa kisahnya sampai akhirnya banyak botak kayak begini. Perjuangannya luar biasa banget. Dia tinggal di tempat gue. Nanti gue akan ceritakan bareng sama Syngonium wendlandi tadi itu dan juga si Dracaena fragrans dan juga beberapa tanaman-tanaman yang lain. Cuman yang pasti ini gue benar-benar nunggu dia untuk menjulur-julur gitu dan juga bunganya muncul. Ya semoga tetap sehat dan juga happy sih tinggal di tempat gue, walaupun ini termasuk yang paling gampang juga untuk dirawat tanaman ini sebetulnya. Ini bekas digigit Paijo. Nah ini tanaman yang penuh dengan drama. Ini Queen of Drama sih sebetulnya, Ciliatia. Gue punya beberapa sebetulnya, tapi yang tersisa tinggal dia, si Rattlesnakes ini sendiri gitu kan ya. Ini pun udah banyak banget yang gue potong daunnya karena ya itu tiba-tiba dia akan menguning begini, terus ya jadi kering-kering kayak begini gitu loh kan ya. Jadi kayak begini kering-kering juga. Tuh seperti ini kayak gitu loh kan ya. Wah, udah nggak ngerti banget ya sama Ciliatia gitu loh kan ya. Dan dia bener-bener nuntut banget yang namanya humidity dan juga kelembapan, padahal gue juga sudah pakai yang namanya humidifier, udah pakai macem-macem deh, tapi ya mereka semua failed dan tinggal satu ini si Rattlesnakes yang masih hidup. Gue nggak tahu apakah dia akan terus bertahan sama gue, kita lihat aja nanti ya. Tanaman berikutnya yang gue punya ini adalah Peace Lily variegata ya. Nah tapi ini daunnya gue nggak ngerti deh kenapa ada yang kecil, kenapa ada yang gede kayak gitu. Dan sebetulnya Peace Lily ini bisa di kondisi low light, cuman karena dia variegata, untuk bisa mempertahankan variegata seperti ini, jadi ini gue taruh di posisi yang cukup lumayan terang juga di rumah gue supaya nggak jadi hijau semua daunnya gitu loh, sayang kan variegatanya. Dan ya ini daun baru sebetulnya, tapi kecil banget. Sebentar, yang ini daun baru besar. Dan di sini udah ada yang mau tumbuh lagi sih kalau nggak salah. Nah tuh kan, wah, semoga dia besar sih, nggak kecil kayak gini. Mudah-mudahan dia besar kayak begini dan gue menunggu banget dia berbunga. Meskipun nanti pada saat berbunga gue harus hati-hati banget, jangan sampai Paijo kucing gue makan bunganya karena itu sangat berbahaya. Terus, lalu gue punya Philodendron Burle Marx. Ini waktu gue beli beberapa bulan sempat dormancy, sempat nggak bertumbuh sama sekali beberapa bulan, dan kayaknya baru kurang lebih 2 bulan ini deh dia muncul daun baru ya.
Ini daun baru, ini juga daun baru, ini daun baru. Ada yang besar-besar kayak begini gitu kan ya. Tapi juga ada yang tubuhnya kecil. Mana yang kecil? Nah ini, lihat dong. Kecil banget ya. Ya, itu dia. Ya, but I still love it karena dia termasuk yang tahan banting juga. Gampang dirawatnya juga sih. Nggak terlalu manja dan juga penuh dengan drama. Kalau yang ini gue beli karena ini fall in love at the first sight. Ini benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama. Barengan sama si Syngonium Wanlandi waktu gue lagi jogging di Senayan. Terus gue lewatin tempat penjual tanaman hias itu gitu loh. Dan gue ngeliat dia udah gede banget sih. Udah lumayan tinggi, setinggi inilah ya kurang lebih gitu loh kan ya. Terus ini sumpah cantik banget. Terus karena memang lagi ngirit, gue yakin kalau seandainya gue beli dalam kondisi tanaman yang full besar itu harganya cukup lumayan gitu kan. Akhirnya gue rayu-rayu bapaknya, "Pak, saya mau yang kecil-kecilnya aja dong Pak," gitu. Soalnya saya pengen merawat dari kecil supaya nanti berasa happy-nya kalau seandainya dia jadi besar dan juga subur, jadi cantik. Padahal tujuannya sebenarnya buat ngirit, bukan karena itu sih. Bukan karena pengen dari kecil juga ngerawat enak sih, seru juga gitu. Cuman ya bener tadi itu, ngirit yang utamanya. Tapi lihat dong, dia sumpah sih cantik banget ya. Ini Dumpkin Divenbasia, atau kalau orang kita kayaknya masukin kategorinya sebagai aglonema ya. Whatever lah, apalah arti sebuah nama, buat gue dia cantik banget. The one and only aglonema yang gue punya kalau seandainya memang dia aglonema ya. Dan gue belum tertarik dengan aglonema yang lainnya. Ini gue tertarik karena lihat dong, hijau terus putih di tengahnya, sumpah cantik banget. Ini baru mekar kemarin, bukan harusnya ya, kemarin pada saat mekar ini putih semua, terus akhirnya hijaunya mulai muncul nih sekarang ya. Wow, cantik. Gue juga punya tanaman yang pada saat gue beli gue nggak ngerti ini tanaman apa, namanya apa. Yang gue lihat pokoknya tulisannya di penjualnya adalah tanaman mutiara. Gue nggak ngerti kenapa dikasih nama mutiara. Nah, waktu datang ini 1, 2, 3, 4 batang ini semuanya kuning ya, kuning kayak begini lah kondisi daunnya ya. Cuman ujung-ujungnya ini aja nih yang cantik kayak begini. Dan akhirnya karena gue berpikir kayaknya sayang banget, ini pasti kayaknya cantik banget deh kalau seandainya tumbuh dengan subur gitu loh kan ya. Jadi akhirnya terus gue googling dulu nih tanaman apa, namanya adalah Pilea cadierei ya. Dan akhirnya gue potong, gue coba untuk propagate. Dan ini dia propagationnya. Jadi ujung-ujungnya gue potong dan sudah mulai tumbuh akar. Nanti kalau udah mulai tumbuh akarnya sudah lebih banyak lagi, nanti akan gue satukan sama mereka supaya lebih lebat lagi dan lebih cantik lagi. Tuh, wow, ini juga udah mulai tumbuh kok tuh. Tunas-tunas baru di sini, guys. Tanaman random lainnya yang gue beli. Nanti gue akan bikin vlog soal tanaman random deh ya. Dari yang random terus akhirnya gue suka, ada yang random yang gue nggak suka gitu kan. Nah ini brokoli hijau, gue nggak ngerti kenapa namanya brokoli hijau. Dan gue juga nggak tahu ini nama lainnya apa selain brokoli hijau. Tapi ya pasti dia sering banget di outdoor gitu, gue lihat tanamannya. Dan ini gue beli ya karena murah aja harganya. Dan kayaknya cantik kalau misalnya dia gemuk, lebat kayak gitu kan. Kita lihat deh nanti akan seperti apa tumbuhnya. Di belakangnya ini ada cabai rawit. Ini bukan tanaman hias ya, ini salah satu keisengan gue. Jadi gue semai aja biji cabai rawit yang paling pedes banget yang pernah kalian atau gue makan. Mungkin kalian pernah makan yang agak gemuk-gemuk gitu, cabai rawitnya itu pedes banget. Dan gue semai, gue sempet salah taruh dia di pagar balkon gitu, jadi lebih sering kena paparan matahari. Dan akhirnya ujung-ujungnya kayak gini, jadi kayak kering, keriting-keriting gitu. Dan akhirnya gue repotting, gue kumpulin jadi satu di pot besar dan gue pojokin begini. Sekarang daunnya seger-seger ya. Nanti kalau seandainya udah mulai ada cabenya, lumayan nih buat makan Indomie ya. Gue juga punya ini Wandering Jew atau Tradescentia zebrina. Sumpah, ini waktu datang ya gue amazed banget karena ini warna putihnya itu kayak ada glitter-glitternya gitu, silver deh ya, bukan putih ya. Itu ada glitter-glitternya gitu dan wow, gue amazed, cantik banget gitu kan. Dan ini sekarang jauh lebih cantik lagi. Kenapa? Karena warna hijaunya sudah mulai muncul. Karena sebelumnya ini kayak gini warnanya, mau di bawah mau di atas itu warnanya begini aja tuh. Apa nih warnanya? Marun atau ungu gitu loh kan ya. Iya, atas bawah kayak begitu warnanya sama. Jadi kayak
ya kok warnanya begini gitu, mungkin karena kepanasan, gue juga nggak tahu. Tapi sekarang di posisi yang indirect bright di balkon tempat gue, dan sekarang warna hijaunya udah mulai muncul. Woi, nanti dia kalau udah menjuntai ke bawah gitu pasti cantik banget ini. Iya, sampai di tanaman terakhir. Nggak deh, ini dua tanaman terakhir yang gue punya ya. Dan ini dua tanaman terbaru yang gue punya. Yang pertama ada Philodendron nichans ya. I don't know, Philodendron apalah itulah ya. Pokoknya ini gue beli karena ini sumpah cakep banget sih daunnya. Warnanya tuh loh, hijau. Terus belakangnya tuh kayak agak-agak marun gitu kan ya. Sumpah ini cakep banget dan sudah ada yang mau tumbuh. Dan ini pun ada lagi yang mau tumbuh. Mana ya? Nah, dalamnya ini satu lagi tuh ya, ini juga udah mau siap mau untuk tumbuh daun baru. Dan waktu datang ya cuma beberapa helai, 1, 2, 3 ini gitu. Dan gue nggak sabar untuk nunggu yang ini ngebuka dulu daunnya sama yang ini. Nanti kalau udah siap ngebuka, gue akan potong-potong ke beberapa bagian, gue akan propagate supaya keluar akarnya. Kalau udah keluar akarnya, semuanya akan gue kumpulin di sini supaya crownnya itu penuh, biar nanti menjuntainya juga cantik, nggak botak di atas tapi lebat di bawah. Nggak mau gue, jadi atasnya tetap lebat, bawahnya juga lebat. Wah, ini harganya lagi lumayan nih akhir-akhir ini, gue perhatiin. Di atas 50.000 tuh yang kecil-kecil kayak begini. Cuman ini gue dapet yang murah biasa, langganan. Nah, ini yang terakhir, the last one ya, my begonia, my one and only begonia star ya, green star, apalah itulah ya. Ini pun gue dapat dengan harga 10.000, dan ini agak sedikit ajaib pas datang. Sebetulnya kondisi akarnya sehat banget, cuman kondisi media tanam yang dikirim ke gue dalam gumpalan gitu kan ya, diplastikin gitu, itu basah banget, super basah banget. Jadi pada saat gue buka itu airnya netes-netes gitu kan ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya 1 hari kemudian dua daun ini, 1 dan juga 2 itu mulai lunglai, dan di hari kedua mereka mulai copot. Akhirnya gue potong batang yang busuknya, gue tersisa beberapa senti batang yang masih seger, gue coba tancepin gitu aja. Siapa tahu nih nanti keluar akar dan bisa tumbuh tunas-tunas baru. Gue sih bener-bener berharap dia bisa sehat di gue ya, karena ini sumpah sih ini cantik banget. Lihat tuh, ada kayak beludru-beludrunya gitu, batangnya juga cantik banget. Apakah gue akan sukses dengan begonia dan juga jatuh cinta untuk membeli begonia lainnya? Nggak tahu, kita lihat lagi berikutnya nanti. Ini akan seperti apa sih begonia star yang gue punya ini. Jadi itu tadi beberapa koleksi tanaman hias yang sudah saya punya. Mungkin teman-teman ngelihatnya kayak, wah kok nggak tren nih tanaman hiasnya, kok nggak yang lagi hits segala macam. Harusnya kalau jadi pemula ataupun mungkin juga sebagai houseplant enthusiast harus menanam ataupun mungkin juga merawat tanaman-tanaman yang hits. Well, ya memang saya juga pastinya kepengen punya tanaman-tanaman yang hits tadi itu. Tapi saya punya banyak sekali pertimbangan dalam memilih tanaman hias yang bakal saya adopt dan juga saya rawat di rumah ya. Karena saya masih pemula banget dan saya juga masih antusiasnya luar biasa banget sama yang namanya tanaman hias, makanya saya mencoba berbagai macam, segala macam tanaman untuk coba saya rawat dan mencari tahu apakah kira-kira saya cocok sama tanaman itu atau enggak, dan kira-kira tanaman itu bisa survive sama saya atau enggak. Intinya buat saya, all plants are welcome ya. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran, saya juga penasaran ya, dari semua tanaman yang sudah saya sharing tadi, kira-kira apakah semua tanaman tadi bakal survive atau mungkin tetap ada yang gagal lagi ya, seperti beberapa tanaman lainnya yang mungkin nanti akan saya share juga tanaman apa aja yang sudah saya coba rawat tapi gagal di next video. Dan kira-kira apakah saya bakal nambah atau stop dan juga fokus sama tanaman yang sudah saya punya. I'll keep on update. Jangan lupa subscribe, like, dan saya tunggu komen-komennya soal tanaman hias.